juga ternyata Gajar lagi.
ini apa sih Mas ini Mas? Ya, hari ini kita fokus ke tetap secara serentak di 9 kecamatan, cuma untuk beberapa titik memang kita fokus di kecamatan, kota, dan Jati. Ini sudah dilakukan penertiban untuk lokasi-lokasi yang memang harus steril selama masa kampanye di alun-alun. Meskipun berbayar ya Pak? Meskipun berbayar ya? Ya, meskipun berbayar karena kita sudah koordinasi dengan BPKAD. Meskipun berbayar karena lokasinya memang lokasi yang dilarang dan harus bersih dari alat peraga kampanye, kita tertibkan. Pak, ini kan APK ini kan sudah terpasang sejak lama Pak, kenapa baru dibereskan, baru ditertibkan sekarang ini? Ya, karena memang kita butuh waktu untuk pendataan. Kita berikan waktu ke teman-teman Panwascam dan pengawas desa untuk melakukan pendataan, itu memang selama 2 minggu. Kemudian setelah itu ada proses yang memang harus kita lalui. Salah satunya adalah pemberian rekomendasi dari Panwascam untuk kita teruskan ke KPU. Kemudian KPU kita berikan waktu untuk menginformasikan ke teman-teman partai politik. Tanggal 18 Desember kemarin rekomendasi sudah kita teruskan. Artinya sampai dengan tanggal 27 ada cukup waktu bagi teman-teman partai politik untuk melakukan penertiban secara mandiri dan KPU untuk menyampaikan informasi tersebut ke peserta pemilu. Alun-alun yang ditertibkan apa siapa ini Pak? Ini ada beberapa baliho atau reklame yang dari beberapa calon dan ada satu pasangan calon presiden, kemudian ada satu dari calon anggota DPD. Nanti akan kita tertibkan semua. Alasan kenapa penertiban di alun-alun sendiri itu apa? Karena alun-alun adalah lokasi yang memang dilarang untuk dipasang APK. Selain alun-alun sesuai SK KPU 405 ada beberapa titik lagi, terutama jalan-jalan protokol, kemudian di GOR, tadi GOR sudah kita bersihkan juga, sudah kita tertibkan, kemudian di jalan-jalan utama di kecamatan juga seperti itu. Ada kendala atau kesulitan tadi saat penertiban? Kesulitannya karena posisinya cukup tinggi sehingga kita butuh bantuan dari PKPLH untuk menyediakan tangga hidrolis untuk pencopotan sampai dengan ke atas. Total APK Pak yang ditertibkan, yang melanggar? Kalau sampai saat ini belum bisa kita inikan secara persis ya, karena masih berjalan penertiban. Mungkin nanti setelah ini kita akan update yang sudah ditertibkan termasuk dari kecamatan-kecamatan yang lain juga. Ribuan ada Pak? Gimana? Ada ribuan? Kalau data yang melanggar memang ada ribuan, ada 3.000 lebih yang terbanyak memang di kecamatan, kota, dan Jati karena memang pusatnya mungkin di situ ya buat pemasangan. Tapi ada beberapa juga di kecamatan Dawe juga jumlah pemasangannya juga agak lumayan banyak. Mas, misalnya foto saja tanpa tulisan ada cawapres atau cawapres, mungkin gimana Pak? Misalnya ya foto saja tanpa ada tulisan. Tanpa ada tulisan, masuknya masih ini Mas, masuknya ke citra diri. Karena foto kan juga termasuk, foto atau gambar calon itu masuknya ke citra diri. Kriteria pelanggaran itu apa aja Mas? Kriteria pelanggaran yang jelas kalau saat ini terkait dengan APK, lokasi atau titik pemasangan Mas. Ketika dipasang di area yang memang sudah ditentukan dilarang, itu kita tertibkan. Maksudnya lokasi yang dilarang itu mungkin dekat masjid atau? Oh ya, termasuk sesuai dengan PKPU dan Undang-Undang 7-nya juga di fasilitas pemerintah, tempat ibadah, tempat pendidikan itu memang tidak diperbolehkan dipasang APK. Di perempatan Pak? Kalau ruang-ruang terbuka di taman juga ada, di dalam SK KPU 405 juga disebutkan termasuk dengan taman-taman yang di bawah pengelolaan pemerintah. Nah itu termasuk dengan pemerintah desa. Kalau hanya foto saja Mas, tidak ada tulisan apapun? Masuknya ke citra diri Mas. Ya. Karena kalau menyasar di desa-desa kan sekarang kan malah juga di... Ya cuma mungkin kendalanya mungkin karena personil kita terbatas, termasuk dengan teman-teman dari Satpol PP juga mungkin untuk sampai ke tingkat desa atau jalan-jalan kampung mungkin memang agak lama proses penertibannya.
Yang memang yang kita sasar sekarang kan memang di jalan-jalan utama kabupaten dan kecamatan terlebih dahulu. Kalau kampanye diperbolehkan sampai kapan? Kampanye diperbolehkan sampai dengan 10 Februari, Mas. Jadi sampai dengan tanggal 10 Februari masih bisa masang. Yang penting sesuai dengan ketentuan dan tidak melanggar, gitu aja. Pak, itu tadi belum disebutkan, itu nanti ditertibkan juga Pak, yang ada tulisan hujan dan angin itu. Iya, semua rencana kita tertibkan. Siapa? Gitu. Sampai kapan Pak ini? Rencana kita karena kemarin mulai dari pendataan itu ada waktu 2 minggu ke teman-teman Panwascam, kemudian sampai dengan proses 1 bulan 1 kali. Jadi mungkin nanti di bulan Januari kita melaksanakan 1 kali sampai dengan terakhir di masa tenang. Nama lengkap Saya Heru Widiawan, selaku. Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran. Terima kasih. Ya.